Pada kondisi nausea, vomit, ataupun hipersalivasi, maka akan terkesan mukosa lebih basah dibandingkan yang seharusnya. Jadi dua hal ini menjadi faktor pembaur dalam pemeriksaan mukosa. Warna mukosa merupakan indikator perfusi. Pada hewan yang normal, mukosa biasanya berwarna merah muda. Faktor pembaurnya adalah nyeri, cemas, atau anemia. Beberapa hal tersebut akan berkesan membuat mukosa lebih pucat, yang bisa dikelirukan dengan kondisi dehidrasi. Faktor pembaur yang lain adalah vasodilatasi, yang berkesan mukosa menjadi lebih merah. Capillary refill time. Capillary refill time merupakan indikator perfusi. Pada hewan yang normal, itu capillary refill time-nya kurang dari 1 detik. Faktor pembaurnya adalah sulit diinterpretasikan bila terjadi vasokonstriksi akibat nyeri, cemas, ataupun anemia. Capillary refill time ini bisa diukur dengan atau diperiksa dengan menekan membrana mukosa atau gusi dengan jari beberapa saat, kemudian kita lepas. Dan dalam waktu segera biasanya bekas pijitan, tekanan jari kita akan kembali ke warna yang semula. Semakin lama, semakin menimbulkan masalah. Posisi okuler merupakan indikator hidrasi seekor hewan. Secara normal, kita tahu bahwa bola mata ini penuh berisi cairan dan kemudian menempati orbita atau ruang bola mata dengan baik. Pada kondisi dehidrasi, cairan-cairan tubuh akan berkurang termasuk di dalam bola mata, sehingga dikenal sebagai sebutan enophthalmos atau bola matanya mengecil akibat cairan di dalamnya jumlahnya juga menyusut, sehingga tampak bola matanya mengecil dan orbita lebih cekung terhadap okuler. Status mental ini bergantung pada derajat dehidrasi. Otak merupakan organ yang membutuhkan pasokan energi dan oksigen secara konstan. Dehidrasi ini menurunkan perfusi atau aliran darah, menurunkan pasokan energi serta oksigen, dan akan menyebabkan hewan mengalami depresi, letargi, stupor, bahkan koma. Sehingga kondisi-kondisi yang mengakibatkan perubahan status mental ini menunjukkan juga adanya perubahan-perubahan perfusi pada seekor hewan tersebut. Paxel volume dan total protein plasma ini sebaiknya diperiksa bersamaan. Pada hewan, paxel volume atau PCV normal pada anjing sekitar 33 sampai 55%. Kemudian pada kucing, PCV normal 30 sampai 45%. Sedangkan total protein plasma normal pada anjing 5 sampai 7,4. Sedangkan pada kucing 5,2 sampai 8,8. Nah, interpretasi hasil pemeriksaan PCV dan TPP atau paxel volume dan total protein plasma, bila kedua-duanya meningkat, ini kita bisa interpretasikan si hewan mengalami dehidrasi. Sedangkan bila PCV meningkat, sedangkan total protein plasma normal atau sedikit menurun, maka ini sebetulnya adalah terjadi kontraksi splenik atau kontraksi pada limpa, sehingga menimbulkan jumlah sel darah lebih banyak di sirkulasi perifer, ataupun terjadi dehidrasi sebelum hipoproteinemia. Bila mana ditemukan paxel volume normal, kemudian total protein plasma meningkat, maka ini sebetulnya ke dalam kondisi normal, atau barangkali dia mengalami hidrasi dengan hiperproteinemia, atau mungkin terjadi anemia disertai dehidrasi. Sedangkan bila paxel volume normal dengan total protein normal, ini interpretasinya adalah normal atau dia mengalami dehidrasi sebelum anemia dan hipoproteinemia.
atau mungkin terjadi hemoragik akut, atau mungkin mengalami dehidrasi dengan pergeseran cairan. Sedangkan bila kita menemukan paksel volume menurun, sedangkan total protein plasma normal, interpretasinya adalah terjadi anemia bukan perdarahan dengan normal hidrasi. Sedangkan bila paksel volume menurun dan total protein plasma menurun, biasanya akan terjadi kehilangan darah, anemia dan hipoproteinemia atau terjadi overhidrasi. Pemeriksaan laktat dan urea serum ini perlu dilakukan karena dehidrasi ini akan menyebabkan penurunan perfusi dan menimbulkan kondisi hipoksia. Kondisi hipoksia ini akan direspon tubuh melalui proses metabolisme dalam kondisi hipoksia akan bersifat anaerobik dan akan meningkatkan jumlah laktat di dalam tubuh. Penurunan perfusi akan menyebabkan laju filtrasi ginjal menurun dan menimbulkan akumulasi sisa metabolisme termasuk urea di dalam darah. Sehingga akan terjadi peningkatan urea atau serum urea di dalam darah. Banyak sebab peningkatan ureum di dalam darah sehingga harus dibandingkan dengan pemeriksaan fisik dan data klinis yang lain. Pemeriksaan yang lain yaitu terkait dengan urin, baik itu volume dan berat jenis urin pada kondisi dehidrasi akan menurunkan laju filtrasi ginjal atau proses filtrasinya akan menurun dan produksi urin akan menurun yang disebut sebagai oligouria. Jumlah urin normal pada anjing ataupun kucing berkisar 1 sampai 2 ml per kilogram per jam. Sedangkan pada kondisi dia mengalami dehidrasi hanya berkisar 0,25 ml per kilogram per jam. Pada kondisi dehidrasi, air hasil filtrasi akan direabsorpsi kembali oleh tubulus. Jadi walaupun terjadi proses filtrasi, maka hasil filtrasi akan direabsorpsi kembali dan menyebabkan berat jenis urin akan meningkat. Pada hewan yang normal, berat jenis urin itu berkisar 1,001 sampai 1,060. Pada anjing ataupun kucing bisa berkisar antara 1,001 sampai 1,080. Sedangkan pada dehidrasi sangat meningkat lebih dari 1,045. Nah, berbagai indikator pemeriksaan tadi itu kemudian bisa kita simpulkan apakah derajat dehidrasi bersifat ringan atau kurang dari 5%, atau ringan antara 5 sampai 8%, sedang 8 sampai 10%, mungkin berat 10 sampai 12%, bahkan sangat berat lebih dari 12%. Untuk menentukan derajat dehidrasi, maka perakiraan jumlah cairan yang hilang ditentukan berdasarkan derajat dehidrasi dikalikan dengan untuk menentukan kebutuhan cairan yang hilang, ini berdasarkan derajat dehidrasi yang ditemukan, kemudian dikalikan berat badan, dikalikan faktor 1000. Atau kalau menggunakan ukuran LEBS, derajat dehidrasi dikalikan berat badan dalam LEBS dikalikan faktor 500. Akan ditemukan sejumlah volume cairan yang digunakan sebagai cairan pengganti dehidrasi yang timbul. Demikian topik-topik yang kita bahas terkait dengan proses pemeriksaan fisik. Mudah-mudahan dengan demikian hewan kesayangan kita lebih mudah kita pahami, kita ketahui kondisi dehidrasi lebih awal sehingga bisa melakukan tindakan lebih cepat dan meningkatkan keberhasilan terapi cairan yang kita lakukan, dan untuk itu akan bisa menyelamatkan hewan, kemungkinan menyelamatkan hewan lebih bagus. Terima kasih.